Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pasar Minggu Castisus pasti seru. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan Mbak Nuno. Iya. Kita akan menarik di profesinya adalah yang dimana kita libur di kerja. Lebih banyak jawabannya lebih banyak dari weekend, Sabtu dan Minggu. Yaitu di make up ya, Mbak. Make up artis atau apa nyebutnya make up? Bukan artis sih, make up. Saya nyebutnya perias aja. Perias pengantin ya. Perias pengantin lah, pakai bahasa gitu aja. Gimana, udah lama Mbak dari perias pengantin? Perias pengantin tuh dari belajarnya tahun 2017 Mas. Saya ya. Memang sekolah khusus perias atau? Sebelumnya awalnya tuh saya hanya belajar untuk make up pribadi. Suatu ketika ya saya belajar di dekat rumah itu LKP Revita yang kebetulan beliau yang ajar itu adalah mantan lurah di Kebonpala kebetulan. Oh gitu. Iya, jadi kita kenal kan Mas ya. Jadi kita belajar di situ. Saya tuh waktu hanya belajar sehari awalnya saya mengenal makeup itu cuman sehari. Tapi Ibu Widodo itu bilang, Mbak kamu tuh punya bakat gitu. Saya sendiri pribadi aja nggak ngerasa lah ini kayaknya nggak orang mungkin. Orang kursus ini mau belajar sendiri. Kok tiba-tiba begitu? Katanya dilihat dari mana? Dari cara memasangkan sanggul Jawa katanya gitu. Terus saya cerita sama Ibu Widodo tersebut bahwa saya sudah terbiasa melihat bude saya pakai sanggul. Jadi bude-bude saya tuh ya Mas Chandra ya. Jadi kalau ke pasar mereka tuh pakai jare. Pakai jare kalau orang Jawa kan. Terus pakai jare terus sanggulan. Terus pakai tas. Dan itu dia pasti pakai selendang. Karena dari kecil kalau kita pulang kalau liburan sekolah kan pulang ke Jawa ya. Ke Ambarawa itu kita kalau ke pasar ngeliat bude itu udah rapi itu pasti mau pergi dan kalau udah rapi pasti pengen ikut karena ngelihat itu. Nah itu mungkin karena terbiasa dan kalau dia lagi ke Jakarta dia selalu rapi pakai jari. Nah awalnya di situ terus saya ditanya karena saya terbiasa mungkin ngelihat bude saya pakai sanggul. Nah disitulah berawal saya disuruh ikut kursus yang diadakan beliau itu dan mengikuti ujian negara karena biar kompeten dan Ibu Widodo pernah bilang bahwa kamu pasti nanti jadi itu. Jadi kita belajar makeup itu diharuskan untuk mengikuti ujian kompetensi, berarti ujian negara. Dan memang Ibu tuh pernah menyaring anak murid-muridnya untuk mengikuti beasiswa di Puspita Marta Mas. Dan kebetulan saya terpilih, alhamdulillahnya di situ. Dapat beasiswa itu. Padahal awalnya nggak ada niatan untuk jadi profesional, niatan cuma untuk. Iya. Dan itu lucu banget. Jadi waktu saya mau nikah, saya tuh pernah lihat perias saya sendiri, Ibu itu, jadi sudah sepuh, Mas. Dia pakai jari, pakai segala ya. Kita kan orang Jawa ya Mas. Jadi mereka pasti berpakaian seperti itu. Itu saya dalam hati sambil dibilang, ya Allah, ini masih tua, masih berkarya. Nah itu, besok saya pengen deh kayak gitu deh suatu saat nanti, artinya di usia tua pun kita masih pengen berkarya lah tapi bukan di dunia itu waktu itu nggak kepikiran. Nah ternyata itu jadi yang kita jalan hidup tuh berbeda-beda setiap orang kan ya. Dan akhirnya tahun 2018 saya selesai, saya diajak sama Ibu dan Mbak Reni Revita itu putri dari Ibu Widodo. Nah, jadi itu dia mendidik saya, lu harus begini, harus begini dan banyak masukan-masukan dari Ibu dan putrinya beliau itu Mbak Reni itu akhirnya jadi sekarang ini Mas. Oh gitu. Jadi emang dan awal tuh nggak bercita-cita ke dunia ini nggak ada. Dan ternyata menjanjikan juga. Setelah nyemplung jadi bahwa ternyata memang cukup lumayan lah ya. Cukup lumayan banget kalau kita sebagai di sini tuh kita ibu rumah tangga tapi kita bisa mengurus keluarga dan kita bisa menghasilkan uang juga. Tapi ya cuma bisa membantu juga.
apa namanya cuan itu datang kalau cuan itu datangnya pas di weekend ada Ya, betul. Tapi kan kita selama hari kerja kan bisa mengurus ya, anak. tapi kan anak liburan itu gimana ngatur ini gitu. jadi tantangan Jadi sendiri gini juga ya. nih. Jadi Gimana tuh? Kan suami juga pas libur, anak pas iya, libur, ibunya kerja. Jadi iya, jadi sempat ada komplain sih anak Ya. anak saya yang nomor 2 tuh yang masih SMP. Cuman Ya. jauh-jauh hari ayahnya selalu bilang, "Dok, nanti tanggal sekian kita pergi ke sini ya." Oke. Dia ngomong, saya nutup. Jadi nggak saya oh, jadi harus berani juga untuk berani. bukan mumpung ada rezeki, enggak tetap diatur, Tetap kita semuanya harus diatur lah ya. ya seperti Lebaran kemarin tuh kan libur panjang, ya udah kita liburan sama keluarga. Tapi kan sebetulnya nggak tahu ini menurut aku kalau di daerah itu kadang-kadang ada bulan-bulan memang penuh Betul. orang pernikahan lah Iya, gitu. kalau orang Jawa bilang bulan besar, Mas. Iya. Sesudah Lebaran dan sesudah Idul Fitri dan Lebaran Haji. Lebaran haji, ntar lagi kan kita. Iya, sebentar gitu. Ya. Nah, itu memang benar, Mas. Emang benar ya? Benar ya. Tapi di Jakarta yang lucu kalau kita di Jawa itu kan Ya. kepercayaan kita kan kalau orang Jawa biasanya bulan Muharram itu kan Ya. tidak boleh melakukan pernikahan ataupun Iya. segala. Nah. Di Jakarta nggak ngaruh, Mas. Nggak Nggak ngaruh. Yang penting ada, ya karena itu kalau di Jakarta itu kan permasalahannya satu, menentukan hari itu sebetulnya bukan baik atau tidak, gedungnya ada atau enggak. Betul, gedung. Udah itu Full atau tidak. WO-nya yang dia mau bisa atau enggak Iya, kan gitu. betul. Termasuk ya perintilannya lah, misalnya masalah make up-nya dan Iya, lain-lain lah, itu kan iya. disesuaikan. Iya. Dan kebetulan setelah ini nih Mas, setelah saya berkembang begitu, saya alhamdulillah ini awal saya masuk ke Vienna Gallery itu yang kebetulan yang kita ceritakan tadi tekanan Dixon itu. Iya. Ini nggak apa-apa nih saya? Iya, apa-apa. Oh ya. Ya. Jadi awalnya COVID Mas. Iya. Ya, jadi COVID itu saya tuh apa namanya? Temen ada yang kena COVID. Terus tiba-tiba saya Mbak, lu bisa gantiin gua nggak? Gua kena COVID nih. Akhirnya sekarang pun saya di Vienna Gallery. Oh gitu. Iya, dengan Mbak Vina. Gitu. Tapi juga berdiri sendiri, enggak juga atau Enggak. full di situ? Ya kalau saya mereka ada jadwal, dia berikan ke saya. Tapi kalau saya nggak ada, jadi saya jadwal sendiri. Sendiri. Iya, jadi dua ya. Jadi Fleksibel lah. ketika Mbak udah terjun lumayan lah ya, Ya, udah lumayan. berapa. Terus menyadari bahwa tadi Mbak ngomong bahwa ternyata menjanjikan juga gitu. Ya. Itu berapa sih Mbak boleh? Ya pokoknya bisa lah ya. Pokoknya saya bisa bantu anak saya kuliah kebetulan sih. Ya. Jadi kita berdua sama-sama bekerja sama dengan suami ya, bisa, kuliahin di salah waktu satu bisa diatur lah ya. waktu bisa diatur. Dan kadang-kadang kalau kita make up tuh Mas ditungguin Mas Ya. sama suami. Kadang-kadang dijemput. Ya. Kalaupun kita pulang malam dulu misalnya pulang jam 1 kadang-kadang anak dan suami saya jemput gitu. Jadi alhamdulillah disupport. Berarti Mbak juga punya tim sendiri lah ya. Alhamdulillah kalau di rumah. Kalau di Vena kan mereka Iya. sudah punya tim. Mbak, apa namanya? Kan kadang-kadang kalau kita dengar ya, misalnya dari temen aku juga yang bekerja di WO itu juga kan macam-macam karakter yang Mbak hadapin nih Wah, kan. iya betul. Itu suka dukanya gimana, Mbak? Wah, banyak banget, Mas. Banyak banget. Yang paling repot itu kayak apa sih Mas? Yang biasanya yang paling repot tuh adalah yang udah sepuh. Oh, jadi yang sudah sepuh itu biasanya jadi pernah ada suatu ini di salah satu hotel ya. Kebetulan penanggung jawab di situ tuh bilang, "Mbak, tolongin gue dong," gitu. "Ada apa?" gitu. "Ini si ibu nggak mau begini. Terus kita kan datang dong Mas ke ruangan dia. "Ibu, ada yang bisa dibantu ya?" Dari masalah alis itu sama muanya dia nggak terima, dari pakai wardrobe dia nggak terima. Jadi kita harus full kayak service. anak kecil Iya, ya. betul. Dan Kayak kebetulan sepuh kan. ya udah sepuh. Jadi kebetulan kan orang tua saya sudah sepuh, sudah terbiasa ngeladenin orang tua. Jadi harus servis dari kita harus pakein bajunya, pakein sendalnya, memang harus semuanya harus semuanya dilakukan dengan hati ya Mas ya. Ya kalau kita kalau nggak dengan hati kan mungkin apa sih Emosi namanya? lah pasti. Ya emosi lah ngadepin orang tua gitu.
Terus satu lagi kita kan bekerja, ya kita harus ngeliat profesionalisme kita dan kita sebagai itu. Walaupun apapun kondisinya kita harus menyelesaikan pekerjaannya kita. Gimana caranya supaya dia tampil cantik dan elegan gitu, Mas. Iya, seperti itu sih. Cuman kalau ada kejadian juga, ada juga sebelum awalnya saya bisa gigih banget untuk makeup itu sebenarnya ada satu kejadian, Mas. Kejadian suatu saat saya diminta untuk salah satu keluarganya, neneknya untuk make upin cucunya. Nah, suatu ketika di situ. Tapi saya di depan umum saya dibilang, gue nggak mau ya make upin sama perias gitu, maunya mua katanya, ya gitu kan. Saya bilang, saya diem, oh gitu ya. Saya diem aja, Mas, kondisi dengan air datar muka. Apa dia tahu nggak ya perias dan mua itu gitu kan? Kita gitu. Sempet aku juga bingung tadi sebentar aja. Populernya kan begitu kan, mua ya kan? Iya, makeup artis gitu ya. Cuman kalau makeup artis tuh hanya makeup, Mas. Kalau perias tuh dari sanggul semuanya gitu. Nah itu, terus itu saya bilang, oh iya, saya bener-bener ibaratnya underestimate banget deh. Itu sakit banget hatinya, Mas. Di depan orang banyak, Mas ya, kalau cuman ini doang. Terus sampai ada tuh salah satu, Mbak nggak salah tuh ngomong begitu ke Mbak Nunung, sudahlah gitu. Tapi saya di rumah begini, oh lu begitu ya gitu. Suatu saat gue buktiin gue nggak akan. Nah itulah, jadi suatu motivasi banget. Jadi kita harus, gue harus lebih bagus nunjukin bahwa dia bagus. Ya bahwa saya itu bagus gitu make up-annya. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai sekarang. Jadi kalau orang yang mau make up saya tidak memaksa ya, Mas. Kadang-kadang kan orang suka memaksa. Jadi biarkan dia percaya dulu dengan hasil saya gitu. Kalau dia percaya, dia akan datang, Mas. Mas. Karena kan di dunia ini kan lebih banyak referensi kan. Betul dari sekali. Yang udah enak sama si A, si B, si C kan nyebar di itu. Mau kita pasang iklan juga kalau nggak ada ide. Iya, itu juga apa sih namanya, Mas? Mua-mua sekarang itu muda-muda, pinter-pinter. Kadang-kadang kita juga harus upgrade, nggak mau kalah dong dengan anak muda, dan kita harus belajar. Misalnya tren ini sekarang bagaimana ya, ngikutin, kita harus. Kalau merek-merek itunya apa namanya, alat make upnya itu juga mbaknya pakai satu merek atau atas permintaan? Atas permintaan biasa. Oh, dia biasa. Oh, saya punya ini. Saya suka menawarkan produk lokal atau high-end gitu. Saya bilang, kalau Mbak aku mau lokal aja kalau memang hasilnya sama gitu. Ya mereka kan ada yang lebih memakai produk luar, ada yang brand ataupun dia memang bukan karena brand ya, karena memang dia terbiasa menggunakan itu. Gitu ya, pasti akan minta gitu ya. Jadi tapi kan kita terus terang lingkungan tempat tinggal saya, Mas ya kan menengah lah istilahnya. Dan itu ada lagi, Mas, kejadian nih. Kadang-kadang kan mua tuh harus mempunyai standar harga dong. Iya. Jangan banting-banting harga. Iya, jangan banting-banting harga. Tapi suatu ketika saya harus membanting harga itu. Jadi ini ada cerita unik, Mas. Bener deh, Mas. Suatu ketika ada anak yang mau wisuda. Jadi anak-anak SMA itu mau wisuda lah. Sekarang kan SMA wisuda ya, Mas. Betul. TK juga wisuda. Sudah perlu kuliah wisuda deh. Dulu kita kuliah doang wisuda. Iya, baru ini naik. Lalu satu itu ketika salah satu temannya, tante, teman saya mau make up, tapi orang tuanya cuman maaf saya bukan mengunderestimate seorang ojek pangkalan ya kan, bapaknya ojek tapi nggak bisa bayar seperti kita gitu kan, dia bilang begitu. Yaudah suruh kesini aja. Benar, saya karena dia juga pengen dan tampil cantik seperti teman-temannya. Kita ngelihat teman-temannya begitu, terus yang satu kan. Jadi saya pernah dibayar 30.000, Mas. Terus terang. Tapi setelah kejadian itu mungkin kejadian itu Allah tuh adil. Adil banget benar-benar. Kita harus percaya itu. Iya, percaya. Besok itu alhamdulillah bus banyak banget gitu. Nah, sempat dikasih tahu sama suami juga, kamu tidak bisa seperti itu. Misalnya kamu memang punya pangsa pasar sendiri, punya tarif tersendiri, tapi tidak bisa dengan melihat kondisi lingkungan kita. Iya benar kan, Mas? Iya. Sebenarnya saya sempat gini, ayah gue kan sekolah
udah Iya. mahal Iya. gitu. Kita biaya juga ini Ya, makeup juga antara alat make up dengan itunya kan nggak sesuai. nggak sesuai dong Bisa. Mas, Nah, ya, benar-benar ya kan. berarti kan apa namanya ya, Mbak sudah sekarang melakukan ya memang bukan harus nyari untung ya. Iya, Mungkin lihat situasi yang benarnya iya, atau seperti apa. jadi mohon maaf mungkin para mua-mua yang lain Iya. karena memang mereka punya pangsa pasar sendiri, Iya. beda dengan kita yang istilahnya perias rumahan lah, yang Iya. istilah sebutan perias kampung lah istilahnya. Cuman kita harus menghadapi hal seperti itu, Mas. Ya, Jadi itu kan sisi lain lah sisi ya, lain tapi ya. kan kecil lah itu dari Iya. sekian itu. Iya. Dari 10 belum tentu satu ketemu yang begitu kan. Betul. Tapi memang apa ya? Banyak cerita sih, Mas. Banyak cerita lah di dunia itu tadi Iya, ya. banyak. Apalagi ya kita udah nemukan yang anak muda juga begitu. Iya. Tidak menghargai. Iya. Yang tua susah benar maunya apa gitu. Tapi Iya. kalau pengantinnya sendiri ada masalah, pernah kendala nggak? Sedangkan kalau pengantin itu kan udah deal-dealan dari awal, udah ketemu, udah ngobrol, bangun, terus komplain itu nggak pernah. Alhamdulillah selama ini kan kita banyak ini ya sharing ya. Ya. Apa sih yang mau dimau ini? Ya, Pengantin maunya kita. ya. Mbak, aku maunya begini, aku maunya begini. Aku makeupnya nggak terlalu ini. Dan kebetulan selama ini yang minta makeup sama saya, Mas, apa sih namanya, yang flawless gitu, yang nggak terlalu terang-terang gitu, yang makeupnya tipis-tipis, lipstiknya nggak terlalu terang ya, seperti itu sih. Cuman ada ini Mas, ada yang kejadian yang di luar nalar ya. Saya bukan tipe orang yang harus begini melalui ritual itu saya enggak. Jadi tapi memang ada ritual, karena si itu juga pernah dapat cerita begitu, kalau misalnya mau merias, apalagi kan kalau Jawa itu kan pengantin itu kan ada hari baik, itu harus melakukan ritual dulu, mutih dulu atau apa? Enggak ya? Enggak sih. Kalau kita kan memang biasa, insya Allah ya. Puasa Senin Kamis ya pasti kan ya, memang sunnah kita ya kan. Ya kita minta sama Allah supaya diberi kemudahan. Terus kita mendoakan, kalau saya pribadi mendoakan semoga pengantinnya itu sakinah mawaddah warahmah gitu, cuman hanya gitu aja, cuman minta sama Allah diberikan kemudahan kelancaran. Tapi memang ada Mas kejadian-kejadian yang ini bahkan di luar nalar. Jadi tiba-tiba saya mau pingsan, itu putih gitu. Tiba-tiba Mas. Cuman saya, ya Allah ini gimana, ini belum selesai. Saya bilang pernah Mas begitu. Terus kayak orang mau pingsan gitu. Terus dibilang, ini bulu kuduk tuh berdiri. Itu saya ada kejadian ya, belum lama sih, beberapa bulan yang lalu itu. Jadi sesudah itu saya muntah-muntah. Terus yang mijitin saya tuh muntah juga gitu. Jadi hal-hal yang perasaan ya kita nggak tahu, tapi adalah pengalaman hal-hal yang tanda kutip. Tapi saya positif aja, mungkin saya karena masuk angin. Iya, masuk angin, karena kan ini karena kan rata-rata make up itu kan lebih duluan. Iya. Malah sebelum subuh udah datang. Benar kan? Belum subuh, bukan subuh. Iya kan pagi. Iya, mau udah start, keluarganya dulu, keluarga itu kan puluhan ya. Iya, ambil positif ya, mungkin gue capek atau masuk angin dulu. Positif atau daripada kita pikir yang enggak jadi gitu ya. Kalau secara pribadi begitu sih. Kalau pribadi saya karena kita kan sekolah, kita belajar, kita menganalisis wajah, langsung kita kerjain. Ya kalau masalah yang kita nggak di luar nalar kita kayak gitu, kita nggak ada ritual ya itu terpaksa aja lah lo. Iya. Saya hempaskan deh. Berarti kan tadi yang aku bilang, Mbak itu pasti make up itu ya kita tahu lah. Kalau lagi keluarga ada menikah, istri udah ribut dulu, kita duluan. Karena kan dipisah kan biasa yang keluarga ini duluan, ada nanti ada list namanya ini. Itu tadi yang aku bilangin, pasti ketemu hal-hal, ketemu si tantenya beda lagi. Oh iya, benar. Jadi harus pas. Jadi nyesuaiin dengan jadi kita ibaratnya kita upload, kita coba dulu di sini Mas. Baru kita lanjutin step-step tahap itu nanti terakhirnya ya yang bagi minat tuh jangan ragu-ragu untuk ambil kursus aja lah, kursus aja. Menjanjikan kok itu gitu loh. Dan kursus itu kan juga ada prakteknya kan. Bawa orang kan pasti. Iya, ada kejadian lagi Mas. Satu lagi tuh kejadian memakaikan bulu mata. Jadi ada hal-hal yang
Jadi suatu saat kan kita ngantri nih, ada beberapa orang yang mau di make up sama kita kan ya. Nah itu ada salah satu, sebenarnya bukan pihak keluarga inti, tapi itu tetangga. Jadi tetangga depan rumahnya. Jadi ada seru Jadi tuh. urusannya panjang. Panjang deh. Padahal nggak ada di daftar. Nggak ada di daftar, dan itu pihak keluarga itu tuh semuanya senang lah. Pokoknya nggak ada komplainan. Nah, tibalah saya make upin dia, Mas. Bulu mata. Nah, terus saya pasang, yang satu enak, yang satu tidak, kata beliau tuh. Terus dengan sudah selesai, adalah yang mau make up lagi dengan saya itu. Itu dia bilang, lu jangan mau make up sama dia, bulu mata gue nggak enak gitu, Mas. Nah itu saya bilang, ya ampun, saya bilang, tapi tetap saya kerjain. Saya tetap kerjain, saya itu uji mental kita doang ya, Mas ya. Kita harus gimana? Oh iya nggak apa-apa. Terus saya tanya, Ibu, apakah nyaman di bulu matanya? Oh nyaman Mbak gitu. Boleh saya lanjut. Jadi hanya walaupun saya tertekan Mas. Itu setiap yang mau make up sama saya digituin, terus saya izin dong sama PIC salah satu, Mbak, boleh nggak izin ke kamar mandi? Saya muntah, saking stres saya bilang. Jadi aku pikir mau usir aja. nah itu juga salah satu motivasi saya untuk jadi lebih baik lagi. Jadi gitu. Permasalahan itu kadang-kadang bukan dari pihak keluarga, bahkan malah hal-hal kayak gitu ya ke orang lain. Tapi kan tidak semua ya, Mas. Semua. Tapi ada juga yang baik-baik aja. Ya baik-baik aja. Kadang-kadang kan kita sesudah make up tuh saya mohon maaf. Mohon maaf Bu kalau memang saya ada kekurangannya gitu. Kalau memang, jadi sekarang saya semenjak kejadian itu saya selalu mengkoreksi, Ibu ada koreksi gitu. Nah semenjak itu saya pokoknya setiap kejadian ada pembelajaran aja. Ya, betul banget gitu. Nah, Mbak, sebetulnya ketika kita mau mulai dapat pekerjaan makeup, klien itu, langkah pertama apa yang harus? Biasanya kita berarti harus ketemu orangnya langsung dong. Mas, harus ya. Ya, jadi kita pertama dia akan datang ke kita, itu dia akan Mbak, saya tolong mau, misalnya dia mau akad atau dengan sesudah akad dia akan menggunakan adat, itu kita kan harus banyak yang kita bicarakan dengan klien kita kan, terutama budget misalnya gitu kan. Terus kedua tuh kan kita begitu datang kita bisa menganalisa wajah dia. Nah itu kan yang paling penting banget Mas. Jadi apakah dia kulit kering, apakah dia berminyak. Terus misalnya kalau dia melakukan perawatan dari dokter, kita harus menyarankan di stop dulu. Jadi, karena takut berbentur antara obat tadi dengan obat. Dan itu kalau tetap dia menggunakan, dia nggak akan nempel Mas, intinya. Dan menganalisa wajah dia apakah bentuknya bulat atau lonjong. Jadi kita kan memperbaiki yang tidak simetris. Jadi kan kadang-kadang mata ada yang besar dan kecil, pipi ada yang satu cabi, yang satu agak gitu. Jadi memang selama ini sih belum pernah menemukan klien kita yang pas gitu loh, jarang sekali. Jadi rata-rata ada dia cantik tapi kok dari sisi sini agak dari sisi yang lain bukan menilai keseluruhan, karena kan harus lihat di sini. Harus jadi ada yang bulu alisnya itu ada yang naik sebelah, itu kita kan memperbaiki aja. Jadi saya perias yang tidak begitu banyak merubah wajah seseorang, hanya memperbaiki aja. Jadi menonjolkan sisi yang lebih dari dia. Jadi kan ada kan semua passion mereka kan berbeda-beda. Jadi memang kalau perias itu memang harus banyak belajar, terus mengikuti zamannya. Karena wajah orang kan beda-beda. Sekarang mungkin lagi tren A. Tren A kita harus ngikutin. Walaupun usia udah nggak muda. Anak muda di sini gitu. Tapi kan kita harus banyak belajar, Mas. Kita kan walaupun sudah tua kita harus belajar. Tapi tekstur wajah itu nggak ada yang mudah, nggak ada yang gampang, sama semua. Ada yang susah. Apa itu? Kalau tekstur itu mukanya gimana? Biasanya kalau banyak alamin ya mungkin bagi orang lain mungkin mudah. Kalau banyak apa? Kalau saya biasanya kalau yang udah keriput sudah tua itu. Jadi memang mungkin agak ditarik atau gimana, dan primer istilahnya
untuk memulai makeup itu kan kita membutuhkan primer ya, Ya, apa alas bedak apa sih namanya, skin prep kalau Ya. istilah sekarang. Itu harus yang untuk cocok dengan kulit yang usianya sudah tergantung ya usianya. tergantung usia. Ya, Jadi karena kalau kulit keriput itu kan kayak dia gitu kan masih muda tapi udah ada keriput tuh Pak. ya itu PR Mas, benar PR banget. Gimana caranya supaya dia lebih kelihatan lebih segar, Fresh lagi, fresh lagi, seger lagi. gitu, lebih Tantangannya lebih ke situ ya Pak ya. lebih ke situ Ya, gitu. Tapi ya. semua kan ada yang masing-masing kan punya Skill sendiri-sendiri, gaya lah, punya gaya. Iya, punya gaya Selera style, masing-masing nggak bisa dipaksa, Iya. lo kayak gini gitu, Iya, nggak bisa. betul. Karena setiap ya kayak inilah seniman lah, setiap melihat sosok kan nggak akan sama. Iya, itu Pasti akan- sama juga kayak melukis, Mas. Iya melukis ya. melukis, ya. Jadi kayak warna-warna itu, misalnya kulitnya skin tone dia agak sawo matang, kita harus mainin Ya. warna Ya. yang cenderung cocok dengan Iya. jenis Kulit kulit dia. Jadi memang dia bilang, kalau teman saya bilang tuh, lu tuh dulu jago ngelukis, jadi wajar aja lu bisa melukis wajah orang. Emang gitu. suka ngelukis? Bisa sih. Oh bisa, oh pantesan. Akhirnya gue ngomong juga pantesan. Karena itu tadi kan bermain warna. Betul. Bermain warna, gradasi. Nah, jadi sebenarnya kita terang gelap, paling dasarnya kan terang gelap. Jadi gradasinya harus kelihatan. Iya. Gitu. Oh pantesan. Jadi memang kalau kita cepat suka belajarnya. warna, Iya. pasti itu. Iya, Dan iya. kebetulan anak saya tuh yang nurun melukis. Melukis. Iya. Gitu. Dia suka. Ini melukis wajah orang deh. Sekarang kita dulu di kertas, sekarang melukis Melukis. wajah orang ya. Kasih warna-warni. Iya, warna-warni. Ya itulah tahapannya ketika Mbak dapat klien. Iya. Nah sekarang yang terakhir, kalau orang yang ingin terjun di dunia tadi make up ataupun make up artis ataupun wedding terus rias pengantin itu apa? Ya kalau itu mah memang sih satu menjadikan Mas ya. Kedua tapi kita harus banyak belajar. Jadi kalau untuk bagi yang pemula nih, yang pengen banget terus gitu. Anak-anak muda sekarang kan udah pinter-pinter Mas. Terus Ya. terang Mas, anak SMA tuh udah Karena bisa. mereka praktek langsung karena Dan dia dapet dari media sosial Mas. betul. Tutorial itu Dan kan. sama juga Mbak, dulu Mbaknya zaman itu belum dikasih alat make up. Bener nggak? Masih nggak ada sih. Sekarang kan mau nggak mau anak-anak udah SMA dikasih Pak. Iya. Akhirnya dia praktek sendiri. Dan memang anak-anak muda jadi belajar terus, ikut kita kursus terutama yang kompeten, dan pemerintah suka mengadakan juga kok Mas. Oh, di BLK. BLK itu kita seperti sekolah. Iya. Jadi itu gratis. Kita dikasih makan juga. Iya, itu jadi anak-anak muda harus berkarya deh. Jadi nanti jadi perempuan tuh harus mandiri gitu kita. Iya. Betul kan Mas ya kan? Harus strong. Kalau zaman sekarang mama kudu strong gitu kan. Iya betul. Kalau masih muda kita harus terus berkarya. Cuman kalau kita perempuan yang udah seusia kita tuh harus bisa survive lah. Kita kan nggak tahu yang akan ke depannya gitu. Jadi terus belajar, carilah lembaga-lembaga yang berkompeten, yang artinya. Dan ada yang gratis. Ada yang gratis dari pemerintah. Itu jadi kalau orang kadang-kadang ngomong, mau kursus mahal gitu. Ternyata ada yang gratis. Ya? Ada yang gratis. Itu dari pemerintah juga. Terus tinggal dicari aja lah BLK. Terus dari belajarlah terus, berlatih terus tiap hari melalui media sosial. Kan banyak sekali tutorial itu. Ya kalau sekarang mungkin lebih berkembang ya Mas, di zaman kita, usia kita kan kalau suruh belajar udah agak gitu. Jadi intinya jangan ragu-ragu, nggak mengenal mahal usia. Nggak usia. Dan tidak mahal ya karena ada yang gratis. Iya. Karena di BLK mbaknya ini udah ngalamin. Betul. Jadi, dan maaf saya potong. Jadi mereka suka mengadakan pelatihan non formal untuk pendidikan non formal, dan itu ada pelatihannya kalau nggak salah dulu saya pernah mengikuti tahun 2019 di Duren di Pondok Kelapa itu Duren Sawit ya, saya lupa itu. Pondok Kelapa kayaknya. Jadi situ pelatihan non formal, dilatih dengan dari pihak pendidikan dan itu mendapatkan sertifikat. Kita bisa mengajar Mas kalau sudah dari situ. Jadi yang merasa punya bakat dan minat, silakan cari BLK ataupun tempat-tempat kursus yang ada yang gratis kok. Negara ini udah
baik Enak sekali kok. lah. Enak kok, bener. Oke, makasih pertimbangan Iya, sama-sama. itulah bahwa kalau kita mau mencoba terus berkreasi selalu ada jalan, jangan ragu. Yang penting jujur. Betul. Ya, terus kita apa namanya Sepenuh hati, mengerjakan dengan hati. Jangan cepat terluka. Kalau ada yang komplain, ya kan terima aja dulu, nangis darah nggak apa-apa. Tapi setelah itu harus dendam, Iya, dendam. untuk lebih bagus. Jangan Iya. dendam sama orang ya, Iya, tapi betul. dendam agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Thank you. Assalamualaikum. Sama-sama. Gitu. Thank you Maya. Ya, sama-sama.